Di dunia militer modern, banyak orang tidak menyadari bahwa setiap hari satelit AS menghadapi serangan dari Rusia dan Tiongkok. Kedua negara ini telah menguji senjata hypersonik yang bisa meluncurkan serangan besar terhadap AS. Dalam situasi catur internasional yang penuh risiko ini, giliran AS untuk membuat langkah besar yang bisa berakhir dengan kemenangan atau bencana. Langkah itu adalah rencana ambisius untuk meluncurkan sistem pengawasan global dari luar angkasa, yang memungkinkan AS melacak segala aktivitas di bumi, kapan saja dan di mana saja. Dengan teknologi ini, AS bisa memantau setiap pesawat, kendaraan, percakapan, bahkan aktivitas di bawah tanah dalam sekejap. Semua rahasia bisa terungkap, dan siapapun yang mencoba melawan kekuatan ini akan menghadapi konsekuensi besar. Namun, teknologi ini bisa menjadi pedang bermata dua, sebuah lompatan maju yang luar biasa bagi AS, atau sebuah bumerang dengan konsekuensi yang tidak terduga. Dalam hal ancaman militer, Rusia dan Tiongkok juga tak kalah canggih. Pada 18 Maret 2022, Rusia meluncurkan rudal hypersonik Kinzhal ke Ukraina, yang melaju 5 kali kecepatan suara. Sementara itu, Tiongkok juga menguji rudal hypersonik yang lebih kuat, yang mampu membawa hulu ledak nuklir dan meluncur dari luar angkasa untuk menyerang target mana saja di dunia. Rudal ini lebih cepat dan lebih sulit dideteksi dibandingkan rudal balistik konvensional. Pengujian ini mengejutkan dunia, terutama setelah Cina menguji sistem ini pada tahun 2021 lalu. Bagian yang menakutkan adalah bahwa, berbeda dengan senjata lainnya, rudal hipersonik ini terbang mengelilingi bumi seperti hantu sebelum tiba-tiba mempercepat dan menyerang targetnya. Banyak ahli yang menganggap ini sebagai terobosan teknologi yang mengesankan dan mengejutkan komunitas intelijen. Teknologi luar angkasa canggih ini bukan hanya tantangan militer, tapi juga peringatan serius bahwa Cina telah melangkah ke tingkat baru dalam perlombaan senjata dan antariksa. Teknologi yang dulu dianggap kuno sejak Perang Dingin kini bisa menjadi faktor pengubah permainan dalam perlombaan senjata nuklir modern. Dan ada pertanyaan besar. Apakah laporan tentang uji coba senjata nuklir Cina benar? Jika benar, Cina akan menjadi negara pertama yang memiliki kemampuan ini. Akankah sistem rudal yang dapat mengorbit bumi, FOB, memberi Cina keuntungan strategis yang belum pernah ada sebelumnya? Ini adalah pertanyaan yang mengancam stabilitas global, karena banyak hal baru mulai terungkap. Lalu, apa yang akan dilakukan AS untuk melindungi negaranya menghadapi ancaman seperti ini? Jawabannya bukan dengan mengandalkan sistem pertahanan lama yang sudah ada. Sebagai gantinya, AS telah mengambil langkah proaktif. Baru-baru ini, Departemen Pertahanan AS mengumumkan rencana besar untuk meluncurkan satelit luar angkasa guna melacak senjata hipersonik. Langkah ini bisa mengubah permainan secara keseluruhan. Badan Pengembangan Ruang Angkasa AS mengumumkan kontrak senilai $1,3 miliar untuk meluncurkan 28 satelit kecil ke orbit dalam 3 tahun ke depan. Satelit-satelit ini akan membantu AS dalam memberikan peringatan dini dan melacak ancaman rudal dari luar angkasa. Ini adalah bagian dari strategi besar untuk membangun arsitektur ruang angkasa nasional dengan 2 lapisan satelit, satu untuk komunikasi data militer yang cepat atau lapisan transportasi, dan satu lagi untuk pelacakan ancaman rudal, termasuk rudal hypersonik musuh, yang biasa disebut dengan lapisan pelacakan. Lapisan pelacakan pertama akan menggunakan teknologi inframerah dan algoritma canggih untuk mendeteksi dan menganalisis ancaman rudal di luar angkasa, memberikan AS kemampuan yang lebih unggul dalam menghadapi ancaman modern. Langkah ini memungkinkan pelacakan tidak hanya untuk rudal konvensional, tetapi juga untuk rudal canggih yang diluncurkan dari orbit bumi rendah, sebuah bidang yang terus berkembang pesat. Satelit-satelit dalam lapisan pelacakan ini akan dikerahkan dari Pusat Operasi dan Integrasi SDA di Pangkalan Angkatan Udara Grand Forks di North Dakota dan Redstone Arsenal di Alabama, dengan dimulainya pengoperasian pada tahun 2022. Kongres AS juga menyetujui dana tambahan sebesar $550 juta untuk SDA guna mempercepat penyebaran lapisan pelacakan ini. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk membuktikan kemampuan AS dalam memberikan peringatan, melacak, dan menargetkan rudal yang berada di luar angkasa, mendukung operasi Komando Indo-Pasifik AS. Visi dari SDA bukan hanya untuk mengembangkan sistem modern, tetapi juga untuk menciptakan strategi global yang kuat dan tangguh, yang mampu merespons ancaman dengan cepat dan memenuhi kebutuhan semua komando tempur, sambil meminimalkan biaya penyebaran.
Dalam menghadapi ancaman rudal dan perkembangan luar angkasa yang semakin kompleks, penyebaran sistem ini tidak hanya memberikan keuntungan strategis, tetapi juga langkah besar untuk memastikan dominasi AS dalam perlombaan luar angkasa dan pertahanan global. Bayangkan saja, begitu satelit-satelit ini beroperasi, hampir seluruh planet akan tercakup oleh jaringan pengawasan yang memiliki setidaknya 2 satelit di setiap titik di bumi, siap untuk memantau setiap saat. Ini tidak hanya menciptakan lapisan pertahanan yang sangat kuat, tetapi juga memberi AS intelijen yang sangat penting dalam perang luar angkasa, di mana setiap detik bisa menjadi hal yang sangat krusial. Menurut informasi terbaru dari SDA, Amerika Serikat telah mulai menyebarkan jaringan satelit baru yang disebut lapisan pelacakan. Sistem ini terdiri dari ratusan satelit kecil yang akan meningkatkan kemampuan Amerika Serikat untuk mendeteksi dan melacak rudal, bahkan jika musuh berusaha untuk menghancurkan satelit-satelit AS. Ini benar-benar merupakan terobosan besar. Hanya 4 tahun yang lalu, Jenderal John Hackton, saat menjabat sebagai Komandan Komando Strategis AS, memperingatkan perlunya memodernisasi kemampuan pengawasan ruang angkasa AS untuk menghadapi ancaman rudal balistik yang berkembang pesat. Sekarang, dalam waktu singkat, AS telah berhasil memperoleh tambahan dana sebesar $550 juta dari Kongres untuk mempercepat penyebaran lapisan pelacakan ini. Proyek yang dikenal dengan nama Kina sedang dikembangkan di Rusia, di fasilitas Krona, yang terkenal dengan teknologi optik canggihnya. Jejak pertama proyek ini muncul pada tahun 2002, ketika Kina disebutkan dalam disertasi doktoral sebagai bagian dari penelitian yang ditugaskan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Tujuan awalnya adalah mengembangkan sistem optik adaptif untuk teleskop besar, agar dapat mengatasi distorsi yang disebabkan oleh atmosfer. Namun, proyek ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Kina tidak hanya berfokus pada teknologi optik, tetapi juga berevolusi menjadi senjata luar angkasa canggih yang tersembunyi di balik penelitian ilmiah. Beberapa sumber independen yang kami konsultasi mengungkapkan bahwa Kina beralih ke tujuan militer pada tahun 2014. Sebuah dokumen yang tersedia untuk umum mengungkapkan bahwa Kina dirancang untuk membuat sistem yang dapat melawan satelit menggunakan laser solid state dan sistem optik adaptif. Pada 2017, dokumen lain menggambarkan Kina sebagai kompleks keamanan luar angkasa, yang terkait dengan sistem anti-satelit yang juga sedang dikembangkan oleh Rusia. Bahkan, pada 2013, laporan tahunan dari NPKS mengakui pengembangan sistem laser untuk peperangan fotonik, dan Kina digambarkan sebagai sistem optik kuantum yang bisa menghancurkan satelit di orbit. Di sisi lain, China juga terlibat dalam perlombaan luar angkasa. Dalam sebuah makalah penelitian 2022, para ilmuwan China mengungkapkan pentingnya menggabungkan metode serangan lunak dan keras untuk menghancurkan jaringan satelit Starlink milik SpaceX. Karena Starlink memiliki peran penting dalam komunikasi militer AS, menghancurkannya akan memberikan dampak besar dalam konflik. Selain itu, laporan intelijen AS mengungkapkan bahwa China dengan cepat memperkuat kemampuan luar angkasanya dengan meluncurkan lebih dari 970 satelit baru, yang dapat digunakan untuk serangan presisi terhadap kapal induk AS, pasukan ekspedisi, dan angkatan udara. Kekhawatiran ini semakin meningkat, terutama setelah dokumen yang mengungkapkan bahwa pada 2024, China berencana untuk meluncurkan 20 satelit antara Maret dan Juni. Satelit-satelit ini tidak hanya digunakan untuk pengawasan, tetapi juga dirancang untuk memberikan kemampuan serangan presisi dari luar angkasa terhadap AS dan sekutunya. China juga sedang mengembangkan alat ofensif seperti rudal anti-satelit, sistem pengacau elektronik, satelit robotik, dan pesawat ruang angkasa yang bisa menyerang dari orbit. Semua negara besar seperti AS, Rusia, dan China kini berlomba menguasai ruang angkasa dengan teknologi militer canggih. Serangan elektromagnetik, rudal hipersonik, dan sistem senjata lainnya sudah menjadi bagian dari strategi pertahanan yang bisa melumpuhkan satelit dan mengganggu komunikasi global. Perang luar angkasa yang dulunya hanya imajinasi kini menjadi ancaman nyata yang bisa memicu konflik besar. Di pihak AS, sistem pertahanan seperti satelit kecil dan kapal perusak Zumwalt dengan rudal hipersonik dikembangkan untuk mempertahankan dominasi. Namun, meski biaya tinggi, efektivitas dan kepraktisan teknologi ini masih menjadi perdebatan. Perlombaan ini semakin ketat, dan setiap langkah baru dalam pengembangan senjata luar angkasa akan sangat menentukan masa depan geopolitik dunia. Akankah AS mampu mempertahankan keunggulannya di luar angkasa di tengah ancaman yang semakin canggih dari Rusia dan China?
Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.